Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sundul langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wae wong sarapan ngono. Aku wae wong sarapan ngel-ngel lho, napa? Ngel-ngel. Kono di konco cah Pasuruan iki kisah nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senenge ra karuan, gak di pesaing. Ngono mati yo dekne tahlilan poin untuk salam templek akeh, mergo gak duwe napa pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an ana wong mati. Ngamuk deh, jadi dia mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh luwih enak. Mergo pas sarapan ora kudu dekne sing diparani. Gak wani lunga dekne, mergo kiai tunggal. Grono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dekne kiai napa? Terus dekne sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ana aku ya ana. Iya. Terus tak omong kiai-kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa, ya tetap apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kabudute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Senin. Ya semono Kanjeng Nabi nabine wong akeh Senin. Jumat biasa, Pak. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Ya sing tenanan ikhlas iki nek urip pangeran sing pangerane Islam dzate mangdal di yukhridu wa qardan. Ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Mergo pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomongno ana Rasulullah, aku iki Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau ini gue ngalim gue bantah. Kecuali kayak sanduri alimku oleh bantah. Jadi sementara ya anut. Mereka narang ngaku wong raro identitas itu sopo, kan gak jelas. Mulane tenggene sarah ikhya ana wong alim ditakoki, kula nu mboten saged napa-napa, mati-mati ulama. Kowe ku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa, terus sing roh apa iku sapa? Sakire yo wis nek ana alim lho yo ngono bener ya alim. Karena Allah itu arrafa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe ku sapa? Aruni madaqalakum minas samawati wal Pangeran itu fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madaqalakum. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran angennya itu sentak ngamen. Ma asyadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khawqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit, bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisinya pangeran. Mulane kena ada di ulama, kudu wani nantang. Mau coba ulama kudu santet wedi. Allah boleh ditantang dia. Jangan tak jajal wan itu. Yo wani tapi sing mati kowe kok ngomong. Jajal lah wis kenyantet aku. Tapi nek sing mati kowe yo jajal sih, ora wani itu. Pangeran di perhitungan bodoh-bodoh mateni aku, udah mateni gue, ora ono gunane. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan nah iya tak akoni ke pangeran. Jadi pangeran. Jadi itu biasa hukum tantangan ngoten. Kon buktekno. Aruni itu ngerti. Mulane masyhur ya tenggene juz 13 napa juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, dari pangeran enggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal. Itu namanya siapa? Kul samuhum. Ya napa kul samuhum. Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ngendikane pangeran amtunab biunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirim minal.
Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada? Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di, kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang meng. Pangeran kok di. Ya itu aneh. Malah dari pangeran mau takok am tu nabi ulahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa mudah. Am bi dhahirim minal qaul. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisabil. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silakan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Spon melek nek. Dikasih enggak Bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama Bu Guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru, Tuhan tidak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Itu disebut balzina billadzina kafaru apa? Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama sama nopo rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono, aku dungo ya ora tau disembadani. Nak pangeran ono ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong nopo. Wong karwan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasi pedekne. Nasi pedekne ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibe dipertaruhno untuk mencari nopo? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener melarat-larat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener iku wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru standar. Lalu kalau suwon jenengan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilahno date mangdalladzi yuqridu wa qardun hasanan. Dewi Imam Syafi'i wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Nanti kalau pengen mati itu koraro takdir kalau mati Jumat besenan ya setu ora apa kalau santai wae setu je ahad sementing ora wae sarapan wae dari sarapan sekolah sementing ora wae apa sarapan ya kok sama nak mbok delok ngoten kabeh Nabi nak muji wong mukmin sing top ku sampe nak mati ra krasa Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono perasaan Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piyambak kabudute. Akhirnya kiai-kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Wong sing promosi kabudut Jumat malah kabudute. Tapi Nabi ora tau ngendikan promosi kabudut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, urip biasa, wis ora usah berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamek. Wong mati diutang kisape ngene-ngene wis entek ngamek. Tapi Nabi kabudut itu diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Mak keterusan nggih seneng niku perkarane ra keterusan. Kulo apal hadis kathah niki kita hadis binik. Nabi yen unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Niku Nabi rawuh kan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang?
Iya ya Rasulullah dinaron, punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya, "Shollu ala sahibikum." Kamu harus nyolati saudara kamu ini. Rumah ya. Nabi tidak nyolati. Tapi Nabi itu unik. Sekarang sampean saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan sak dhuwure asete. Iku padahal ngutang sono dzalimi, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didzalimi. Kan kata dia utang sama orang yang dadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh. Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya solati. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh nyolati. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang gak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini sing oplosan. Tapi buat tentang pulau mus itu desa orang minyak wong. Orang mati oplosan ya udah orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolati. Tapi masalah yang beruang terus GR toko. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR toko ora nyolati kira. Nah sing wong kalih-malih akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan shollu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Malah nanti fakir orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara su'ul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdullah bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdullah bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nopo kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubahe Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Nek Nabi dicoplokno jubahe jadi dipakai kafan. Sampeyan santri ora tau to jubahe Nabi go kafan. Abdullah bin Ubay bin Salul sing munafik itu dipakai jubahe. Ya Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Dan aku kan ngukumi munafik mergo sentimen. Begitu kelompok mbak kafir munafik itu enggak wahyu konti. Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Dah besok, wong gue kurang nabi kok ngaku. Wong sul khotimah sing berso Allah. Nak Rasul mungkin berso mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku kowe. Ngono Gus mati sul khotimah mati newe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ae wong Islam itu salati ngono ae ora repot. Soal tunggu sepuro pangeran ora ya potongan dungu-dungu ora mandi ora ero. So kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue iling-ilingan nak jenazah muslim itu mendapatkan kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati wong jare Nabi mati iku mau ido. Baru kae nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga orang ini kan lumayan kan terus wedi. Muga anak putuku ngono piye cah ya Allah, matur nuwun Gusti anak putuku ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan dadi khauf, dadi napa?
Baru kayak khauf terus. Ya terus apa? Jadi eling-eling ya. Malah pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolati. Sallu ala sahibikum masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa. Dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain. Karena iso ngaji ya kondo, nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada, nggak mau. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Diantaranya bukan nanti duit itu kondo. Murah wa amma bini amati robika nopo. Ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 sowan saya. Misalnya kalau kondo, aku alhamdulillah di duit. Di duit 2 juta, berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan ta ora. Tapi nak kiai nemen sambat, kiai ora koyo PNS ngono digaji tetap, nak kiai ora jelas kadang di duit kadang ora. Wali murid kan terus mikir, iki pas di duit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur kok nang ra mangan. Tapi cara kula nak di duit ya kondo, di ilmu ya ngono. Kula niku iso maca Fathul Muin, iso maca Fathul. Kula bolak-balik yo duwe sanate. Niku kalau kepen ngaji Fathul Qorib, akhirnya ngaji kula ya kuat. Tapi nak kodo bodoh, ora iso ngaji kan ora ono sing ngaji. Nah, kowe ora usah kodo kan wis ketara. Maksudnya iki nak iso, maksudnya bakat nak iso kok. Maksudnya nak iso iku kondo, wa amma bi ni'mati rabbika nak di nikmat iku kondo. Nak ora kondo kan dadi repot. Lah kiai-kiai wong ora maju iku gara-gara ora kondo. Merasa tidak mampu. Mau nanti kalau hitung kalian konco podo alimin nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu berapa. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, saya akhirnya gawe aliran raiso ngaji tapi PD mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi barang aliran iku dekne ra cocok komentar. Raiso ngaji kok mulang. Ya segitu ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih betul. Lihat barangmu agar gak muncul, sih muncul wong liya. Karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik, pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Nah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang nggak benar. Karena yang nggak benar itu berani ngomong. Yang benar mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kayak. Ngomong santri aja jajak mulang madrasah. Sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, ora timur lali mulang. Nggih kula merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, terus uripe khusyuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Cara wong kan patire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Ya takabur kowe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhirnya kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Mereka orang ngaku alim tawadhu. Ya berarti kan ngaku tawadhu, lu sombong timbang aku. Orang merasa aku iso popo kan. Itu kan berarti dia ini merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Wong kok ngrasa tawadhu. Ada ning hikam ono kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi. Tawadhu itu harkat paling tinggi. Ono wong kok ngrasa tawadhu fa huwa al mutakabbir, ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, kulo urip kulo bisa mlampahi. Mlampahi piye? Kira wong njaluk sumbangan rawani wong muni melarat. Dadi wong ngaku melarat terus ngel-ngel wong akeh. Lah itu ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki kok kondo wong-wong kowe ngalim kowe sugih, kok wong gak tetep roh. Alim mbok sepiro sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mosok misale bukan ngaku alim terus pulau puasakan ya orang nggak, tetap uang ngerti porsi ini.
Paham ya? Terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah nggih ngaku ana Rasulullah, ana nabiyun lakatib, aku nabi ra ngarep. Dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang, pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini gegere raga. Ya jenenge resepsi kita. Mulai kita bikin ithaf itu sajian, tuhfah itu. Iki sajian untuk orang-orang tertentu. Lho kalau cara di duit ke barang-barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ngene kan harus mikir. Mikir. Biasa dulu, ulama. Saniki wong salah paham. Jadi nyongkone nak tawadhu iku apik. Padahal wau man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Kau tawadhu itu maqamun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadhu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu fa huwa al-mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang sok takok iratan. Badhe teng Wonokromo teng Widukan putih. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detail. Ngono kok terangno kene. Mosok sak bodho-bodhone sampean takok yo. Kulo sak carane salat sepundi. Misale kira terang ono ning masjid nek melok makmum sesuai ra iso. Ora kok kulo mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye jawab pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas pundi? Wah, salateh terus sesuai ra ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno, ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Kliru Allah. Pokoke. Kanjeng Nabi seneng. Wong ora ana wong takoki agama jawab wis anggere. Anut wong akeh. Yo wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fasyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki. Pangeran ning ndi, Jung? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Yo, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Ibang jawab di sini kan malah nya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono wis. Kulo iki ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane iku bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran, takok biha anak kula. Anak kula cerita biha, dia takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung kan? Wah pidato nih Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Itu itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kalau yang balik ning Quran hadis, istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot men. Terus pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim.
Rasa mbok mabung kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Ini bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, apa nak nerangno date nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis sama. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil ardi. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku iku sita, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandhane cak SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Ah bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kayak muni Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, rak banyak, malah disimpul loh, waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih, kalau gitu banyak, malah repot benar. Ya orang tasawuf malah bingung nona, Allah ada di hati, baru saya malah repot benar. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanad Quran era, sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Saniki niku paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan wakil. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mun wis dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo motor. Mosok Jakarta iso dulu. Yo diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok tak apa kudu nganggo.
Jadi kadang-kadang wong uteknya terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus mana nih Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Mau apa edan aja. Apa edan kok aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah satu. Nah, numpak mobil dieling itu. Ora ono jangkaan. Berarti putrane rodo. Wis ora usah ngono, pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu, makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating rentet, akhirnya agama dadi ruwet. Ini kalau nyontok bolak-balik. Kalau nyontok bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kula nu eling pas niku saya masih roe satu ada yang usul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft iku awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salis, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imamnya dah kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soale tak takoki, lah nek ngono paling afdal ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdal, sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Moto itu dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok, itu jadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngunung-ngunungan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran koyo Allah nyifati dzate ning Quran, wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik paham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik semua. Ya tunggu Allah semaringi gawe langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen cilik-cilik. Mereka nak langit bumi. Guru TK kan bisa mengekei permen. Tapi nak nyifati Allah sebagai langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen, bahaya itu.
Ya napa? Bahaya. Dieling-eling ya terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru adate pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya napa sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat wow. Apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha dan sukum. Cung kowe nak gelem nulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya mau kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja ngelangkai asetnya. Nah asetnya 10 juta ya utangnya. Kira mas pantas sih? 2 juta. Kira 2 juta apa 1 juta 100? Berarti susuk dong. Nggak cara fikih sementing utang tuh nggak ngelebihi asetnya, itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantung. Kira rasa khawatir Gus kok ngolehno utang. Lha udoleh Allah nek ora sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah khawatir. Masuk dolehno nek ora sing ora percaya kan. Karena tadi ya kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam ku sing macane Quran paling bener. Nah is padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nggih nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senen niku ora ana sing nggo tuku beras. Dekne mau utang. Utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sama tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek warak, dhuwur wis wajat tahu Ahmad. Engko dhuwur wis Ahmad, uteke wis kumpruk. Imam Syafi'i saking gedhinge tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar, dhuwur wajat tahu Ahmad. Dhuwur wis nopo? Kumpruk Ahmad. Saking gedhinge Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misale anake Senin loro ra diobat nomor perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Yo goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Yo ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, tunggu sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya orang, bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coblok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saiki akeh masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesucine elek. Iku ora oleh.
Jadi nggak bisa, masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tinggu keramik macam-macam. Nak sing motor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid tani kan dibangun miliaran, sing sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Nah, negara masjid pelindung jam, mereka dia masjid buka wae, paling gak ono nggon salat. Cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye mukifali salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka. Supaya dengan orang sholat itu bisa yang terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Bareng ngomong, lo bolak balik lu ngomong mandek ngomong masjid mandek wes sholat. Boleh kunci nang. Bolak balik. Iki panitia nih bisa ngaji tau ora. Sing wakof biasa akeh kan. Karena sing tepan sing ape sholat wali tau ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo sholat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takoknya alasannya, nak dibuka nih Gus, jamnya ical. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye itu diwakafkan untuk nopo sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ, untuk daerah Pulau Mon kata pengurus masjid cerita Pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah, niku mara masjid badhe ngising, perkara ini WC ini bukaan, ning omah ra duwe napa, bar ngising ya mulai, bar sek, kulo nggih nate disomasi, kulo pengurus masjid lho, gak jari, saat aku, lah sing ngono iku piro sak desa, sekawan Gus, lah sing mara masjid sampai sholat 20, lah yo 80 kok kalah mbek wong 4, perkara ini walian, bareng dikunci walian, sing ape jamaah. Kudu bisa melayu mulai perkara ini begitu dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Global ini jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah sabilil khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah nopo masjid. Nanti kalau suwon sing ngaji kulo misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Soalnya saya kira yang kayak era karuan, ono steril loh, macam-macam, boh mari kuman boh lah. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawe gede, lampune mewah, tapi ra ono sing ngiseni.
gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Sujud. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayyata tohar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi